Kami tinggikan Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami agungkan Engkau Tuhan. Seluruh kerinduan hati kami curahkan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Itu hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau merayakan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami hari ini lagi Tuhan. Semua pujian, semua pengagungan hanya buat Engkau Tuhan. Karena sungguh ibadah ini semua tentang Engkau Tuhan. Bukan tentang kami. Tentang kehebatan-Mu, tentang kebesaran-Mu, tentang kasih-Mu, tentang kuasa-Mu Tuhan. Gak ada alasan buat kami untuk tidak naikkan pujian penyembahan kami. Mari di tempat di mana Engkau sedang berdiri hari ini, ada Tuhan di sana. Ungkapkan perasaanmu, ungkapkan isi hatimu, ungkapkan pengagunganmu di tempat di mana Engkau berdiri hari ini. Kepada Tuhanmu yang hebat. Ucapkan semua hal-hal yang baik tentang Dia. Ungkapkan kebesarannya. Hebat Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekarang ini waktunya Tuhan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau hari ini adalah waktunya Tuhan, maka sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar pasti terjadi atas hidup setiap kami. Kami buka hati kami, bicara buat setiap kami Tuhan, karena kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Roh Kudus urapi setiap kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami sambut firman yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pasti kabarnya baik ya. Dilihat dari wajahnya baik semua, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu bukan cuma sekedar kita nyanyikan tapi kita alami. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala mewakili Pak Gembala dan seluruh tim pastoral yang sudah memberikan waktu dan kesempatan saya lagi untuk sharing dari firman Tuhan hari ini. Saudara siap untuk diberkati Tuhan lagi hari ini? Iya, saya percaya bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang spesial buat kita tergantung kesiapan hati kita. Tuhan setiap kali Dia hadir nggak pernah hadir dengan tangan kosong. Setiap kali Tuhan datang melawat umatnya, pasti ada sesuatu yang Dia mau kerjakan buat umatnya. Cuma masalahnya tidak semua umat Tuhan menyiapkan hatinya untuk Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam hidupnya. Hari ini kalau saudara mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara, itu dimulai dari buka hatimu. Biarkan firman Tuhan menerobos hati kita, mengubah cara berpikir kita, supaya akhirnya firman Tuhan itu jadi pengalaman akhirnya dalam hidup setiap kita. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca hari ini itu masih realistis kok. Walaupun kejadiannya 2000 tahun yang lalu, tetapi dia masih sangat realistis buat hidup kita hari ini. Amin. Karena firman Tuhan itu nggak pernah out of date, dia nggak pernah ketinggalan zaman. Dia selalu relevan. Di segala tahun, di segala musim, di segala masa, di segala situasi, firman Tuhan ini selalu relevan. Amin. Makanya saya mau katakan begini, menghadapi apapun juga dalam kehidupan kita, kembalilah kepada firman Tuhan. Karena percayalah, firman Tuhan ini tetap relevan. Dalam segala kesulitan, dalam segala pergumulan, firman Tuhan ini selalu cocok buat setiap kita. Kasih tahu sama kanan kirinya, firman itu cocok buat kita. Iya. Amin. Nah, kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Kita sebentar lagi akan tinggalkan tahun 2024. Saya percaya ada banyak pengalaman bersama-sama dengan Tuhan 2024 ini. Siapa yang merasakan bahwa tahun ini tahun yang hebat? Atau tahun ini tahun, aduh Pak, berat banget. Tuh di belakang udah teriak, berat ya, memang berat saudara ya.
Ya, untuk beberapa orang mungkin ya ini tahun yang hebat buat kita, tahun penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan. Tapi saya tahu nggak semua kita ngalami itu. Karena saya pastikan kita ada di musim yang berbeda. Nggak semua kita ada di musim yang sama. So, kayaknya nggak percaya. Ya, minggu lalu di Sewan saya khotbahin soal itu tentang bahwa bila sudah tiba waktunya, semuanya pasti indah kok. Cuma masalahnya kita nggak ada di musim yang sama nih. Ada beberapa di antara kita yang sedang ada di musim menabur mungkin. Mazmur 126 kadang-kadang menabur itu dengan mencucurkan air mata. Tetapi ada beberapa di antara kita yang sedang ada di musim menuai. Menuainya pasti dengan sorak-sorai. Yang sedang ada di musim menuai nggak bisa menghakimi yang sedang ada di musim menabur. Kamu kurang percaya sih, kamu kurang setia sih, kamu kurang taat sih sama Tuhan. Makanya kamu ngalami air mata, makanya kamu susah. Enggak, saya mau katakan bukan karena kita kurang taat, bukan karena kita kurang setia, tapi karena kita sedang ada di musim yang berbeda. Jadi jangan pernah bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Amin. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kita punya musim yang berbeda-beda dan saya mau katakan begini, dalam setiap musim Tuhan ada di sana. Siapa yang suka nonton film? Kalau saudara suka nonton film, biasanya apalagi anak muda, sebelum nonton film tuh dia mesti ngeliat trailernya dulu. Dari trailernya kita tahu bahwa ini film bagus atau enggak. Itu durasinya mungkin sekitar 1-2 menit aja, tayangan yang singkat, tapi kita bisa dibantu, bisa ditolong bahwa ini film akan bagus atau enggak bagus kita tonton. Betul? Tapi di film juga ada yang namanya behind the scene. Itu tayangan yang kacau balau, itu menggambarkan tentang bagaimana film itu diproduksi. Ancur-ancuran tuh biasanya. Banyak yang gagalnya, banyak yang kacaunya. Jangan pernah lihat kehidupan ini seperti trailer film. Apalagi kalau kita ngelihat di TikTok. Kehidupan orang yang ditampilkan cuma 2 menit, 1 menit. Yang anak-anak sekarang bilang crazy rich, kayaknya hidupnya enak banget gitu kan. Suksesnya gampang banget. Saya mau katakan bahwa kalau behind the scene ditayangkan di TikTok, nggak menarik. Makanya nggak pernah ditayangkan. Kalau kita ngelihat kehidupan orang sukses, orang berhasil gitu, jangan pernah berpikir bahwa mereka nggak pernah ngalamin ancur-ancurannya. Semua orang sukses pernah ngalami bagaimana hancurnya sampai mereka sukses. Jadi saya mau katakan bahwa hidup ini nih punya banyak sekali musim yang saya percaya begini, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan menemukan keindahan di dalamnya. Walaupun belum tiba waktunya buat kita, tapi ketika kita memahami, mengerti apa yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita, kita akan bisa memahami bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah buat hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, ini belum masuk firman Tuhan karena memang pesan dari gembala saudara agak lama sedikit pagi Dion ya. Jadi saya dapat ruang panjang nih hari ini. Makanya saya mulainya dari gimana gue udah siapin firman Tuhan 30 menit, Pak Gembala minta kalau bisa dipanjangin. Jadi mulainya dengan itu saudara ya. Oke, kita lihat Yohanes pasal yang kelima, ini kisah yang sudah tidak asing lagi. Jadi di belakang nggak usah kasih timer. Ini pasti akan kepanjangan kok. Ya, Yohanes pasal 5, kita akan membaca ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara tahu kalau kita membaca Yohanes pasal 5 ini kita akan tahu bahwa ini kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di sumur Bethesda. Berapa tahun orang ini lumpuh? 38 tahun. Dia ada di perigi ini 38 tahun. Coba kita lihat ayat-ayat firman Tuhannya.
Bisa ditayangkan? Kita akan membaca mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 saja, saudara ya. Untuk menyingkat pembacaan kita ini. Saya percaya bahwa kita sudah sering kali membaca kisah ini. Ayat yang ke-5 sampai 9 berkata demikian. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. Lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama. Perhatikan kata ia tahu. Ini kata penting sekali. Ia tahu. Sudah lama. Jadi apapun yang sedang saudara rasakan, saudara alami, dia tahu. Berapa lama pun dia tahu. Saudara nggak usah cerita, Tuhan udah 50 tahun Tuhan saya ngalamin ini. Tuhan tahu kok. Kemudian firman Tuhan katakan bahwa berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7 katakan begini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di kota Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda ini punya dua arti, saudara ya. Dalam bahasa Ibrani, Bethesda ini punya arti rumah belas kasihan. Saudara bisa lihat di handout saudara. Bahwa Bethesda ini punya arti yang bagus sekali. Dari bahasa Ibrani, artinya adalah rumah belas kasihan. Saudara bisa Google nanti Bethesda artinya apa, saudara bisa lihat di Google. Google pasti akan kasih tahu. Bethesda itu punya arti rumah belas kasihan. Tetapi makna yang kedua, dalam bahasa Aramik, Bethesda juga punya arti yang berbeda. Bethesda dalam bahasa Aram punya arti aib atau rasa malu. Ini berbeda nih saudara, kontradiksi nih. Arti dalam bahasa Ibrani kayaknya bagus banget, rumah belas kasihan, rumah kasih karunia, atau sebaliknya dalam bahasa Aramik dipakai kata yang sama, tapi artinya berbeda. Artinya aib. Dan saya mau katakan begini, bahwa orang-orang yang ada di Bethesda adalah orang-orang yang harusnya menikmati kasih karunia. Artinya orang-orang yang pantas mendapatkan belas kasihan, karena memang itu arti Bethesda, rumah belas kasihan. Tetapi sayangnya tidak semua orang yang ada di kolam Bethesda itu, di sekitar kolam Bethesda itu, yang menikmati belas kasihan. Tidak sedikit di antara mereka yang mengalami rasa malu, yang mengalami aib, justru ada di mana? Di kolam Bethesda. Jadi kolam Bethesda bisa punya dua pengertian yang berbeda. Belas kasihan atau aib. Saya berharap saudara mengalami Bethesda, rumah belas kasihan. Amin. Karena kalau kita menikmati Bethesda sebagai rumah belas kasihan, rumah kasih karunia, maka saya mau pastikan begini, ada pertolongan Tuhan di sana. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kasih Tuhan yang pasti kita akan rasakan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa ada sebuah kebiasaan yang dipercayai oleh orang-orang yang ada di sekitar kolam Bethesda itu, bahwa setiap kali kolam ini digoncangkan, airnya digoncangkan, maka siapa orang yang masuk lebih dulu ke dalam kolam itu pasti sembuh. Jadi semua orang setiap hari menunggu
Kalau ada malaikat yang turun dari sorga kemudian menggoncangkan air di kolam Bethesda ini. Dengan harapan ketika malaikat menggoncangkan air ini, saya lebih dulu masuk ke dalam kolam ini, maka saya pasti akan sembuh. Ada sesuatu yang ironis terjadi. Alkitab mencatat tentang seorang laki-laki yang sudah 38 tahun. Dengar baik-baik, 38 tahun, setiap hari, saya nggak tahu, Alkitab tidak mencatat berapa hari sekali, berapa minggu sekali, berapa bulan sekali malaikat turun dan menggoncang kolam di Bethesda ini. Alkitab tidak tulis berapa lama, berapa kali. Tapi saya percaya selama 38 tahun dia ada di pinggir kolam Bethesda itu. Sudah banyak kali dia melihat malaikat turun dan menggoncang kolam itu. Tapi ini persoalannya. Melihat malaikat menggoncang kolam, tapi nggak pernah merasakan kesembuhan. Melihat dengan matanya bagaimana orang dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan Tuhan, tapi dia nggak pernah ngalamin. Itu kan ironis. Dan bukankah itu yang seringkali terjadi dalam rumah Tuhan, dalam gereja Tuhan? Kita datang gereja, kita ngelihat orang dipulihkan, orang disembuhkan, hidup orang diubahkan. Tapi kita nggak pernah ngerasain apa-apa. Adakah di antara kita hari ini sama seperti si lumpuh 38 tahun melihat kuasa Tuhan, melihat orang lain disembuhkan, tapi hidup kita begini-begini aja. Saya berdoa hari ini, biar di akhir tahun 2024 ini, kita merasakan, kita melihat kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Dengar baik-baik, kita sedang ada di rumah kasih karunia. Kita sedang ada di rumah belas kasihan Tuhan. Harusnya kita adalah orang-orang yang menikmati belas kasihan Tuhan. Kalau saudara tahu ciri-ciri manusia akhir zaman, 2 Timotius pasal yang ketiga katakan apa? 2 Timotius pasal ya. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, kata firman Tuhan. Manusia akan mencintai diri sendiri, jadi hamba uang. Dan salah satu tandanya adalah begini, secara lahiriah mereka melakukan ibadah, menjalani ibadah. Secara lahiriah, sama kayak kita begini. Secara lahiriah kita kelihatan ada di gereja. Menjalankan ibadah kita. Nyanyi satu lagu lambat, satu lagu cepat, satu lagu lambat lagi. Masuk firman Tuhan. Kasih persembahan, doa berkat, pulang. Secara lahiriah kita menjalankan itu. Tapi kata firman Tuhan, pada hakikatnya kamu memungkiri kekuatan ibadah. Dengar baik-baik, di dalam ibadah itu sebenarnya ada kekuatan. Tapi berapa banyak orang yang menikmati, merasakan kekuatan dari ibadah. Berapa banyak orang yang pergi beribadah hari ini merasakan kuasa dari ibadah. Dengar baik-baik, ada kuasa dalam ibadah. Sayang sekali kalau gini loh, kita datang ibadah tapi kita nggak ngerasain kuasanya. Makanya nggak heran kita gereja on off terus. Karena nggak ada sesuatu yang kita rasakan. Nggak ada kekuatan, nggak ada kuasa yang kita rasakan ketika kita keluar sebentar tinggalkan ruangan ini. Di dalam ruangan ini kita biasa aja. Kita cuma bisa ngelihat gini, kayak si lumpuh ini kita cuma bisa ngelihat orang lain diubahkan, orang lain dilawat Tuhan luar biasa. Tapi hidup kita biasa aja. Dengar baik-baik, itu bukan rancangan Tuhan buat setiap kita. Rancangan Tuhan buat setiap kita, mari nikmati kekuatan, kuasa di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Saya percaya bahwa kalau kita menikmati kuasa, kekuatan dari ibadah, ibadah itu jadi sesuatu yang menarik buat kita. Kita akan datang ibadah itu dengan antusiasme, dengan semangat, dengan gairah. Karena kita tahu begini, setiap kali kita beribadah, ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang kita rasakan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Lihatlah 38 tahun orang ini ada di pinggir kolam Bethesda. Bukan waktu yang singkat, ini waktu yang panjang, 38 tahun dia ada di pinggir kolam ini. Kemudian begini, matanya ngelihat ada banyak orang sudah disembuhkan. Tapi dia belum disembuhkan. Ini menambah beban buat hidupnya. Mungkin kalau kita baca tadi percakapan dia dengan Yesus, apa yang dia sampaikan kepada Yesus itu seperti orang yang udah gak punya pengharapan lagi. Ya, kalau orang ini gak punya pengharapan, buat saya hal yang wajar. Kenapa? Karena 38 tahun. Kemudian banyak orang sudah disembuhkan. Tapi dia belum. Dia tidak disembuhkan. Ini bukan sebuah situasi yang mudah. Ini bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya nggak tahu hari ini apa yang sedang kita alami, tapi saya mau pastikan begini bahwa Tuhan itu masih tetap bekerja. Alkitab jelas tadi dalam ayat yang keberapa katakan, ia tahu, Yesus tahu, karena ia tahu bahwa orang itu telah lama dalam kesulitannya. Jadi dengar baik-baik, kalau Tuhan masih sepertinya membiarkan kita ngalami kesulitan, ngalami penderitaan, dengar baik-baik, bukan berarti Tuhan gak tahu. Tuhan tahu. Alkitab jelas katakan Tuhan tahu. Dari sini juga saya mau kasih tahu, gak usah cerita sama siapa-siapa, Tuhan tahu kok. Kesulitan kita, penderitaan kita gak usah orang lain tahu. Yang paling penting Tuhan tahu. Sebelum kita cerita, sebelum kita kasih tahu sama Tuhan, Tuhan tahu semua kesulitan kita. Berapa lama kita ngalami kesulitan? Dia tahu. Maka beberapa bulan yang lalu, saya ngalami pergumulan. Saya juga pernah ngalami pergumulan. Aduh. Saya cuma satu malam tuh, udah di puncaknya kesulitannya tuh. Saya mau masukin mobil, sekitar jam 9:30 malam lah. Saya masukin mobil, saya hidupin mesin mobil, saya belum langsung masukin saudara. Saya masih sandaran kepala saya di setir. Saya cuma ngomong begini sama Tuhan. Aduh Tuhan. Saya cuma ngomong, aduh Tuhan. Enggak banyak yang saya cuma ngomong, aduh Tuhan. Itu rasanya air mata udah mau turun gitu kan. Saya masukin mobil, saya kunci pagar, kemudian saya coba tenangkan diri saya rubah lagi air wajah saya, air muka saya, supaya saya masuk ke rumah, semua orang rumah ngeliat enggak ada perbedaan. Singkat cerita saya masuk ke kamar, dan saudara tahu, jam 5 pagi, Tuhan berikan jawaban apa yang saya butuhkan. Jam 5 pagi. Cuma berapa waktu tuh? Cuma berapa jam? Yang bikin saya kagum ini, saya cuma ngomong, aduh Tuhan. Dari sini firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tahu. Gak usah cerita, gak usah ngomong. Dia tahu. Amin. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Yang pertama, jangan pernah pasrah dengan kesulitan, dengan keadaan kita. Kalau orang ini sepertinya pasrah dengan keadaan. Kadang-kadang kita bilang percaya, kita bilang kita berharap sama Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang pasrah dengan situasi, dengan keadaan. Karena kita udah gak bisa ngerubah keadaan. Karena kita gak tahu kita mesti bikin apa lagi. Dengar baik-baik, mungkin kita udah gak bisa bikin apa-apa lagi. Karena memang kadangkala kita gak bisa bikin apa-apa. Kadang-kadang Tuhan bawa kita kepada satu situasi di mana gini, kita gak bisa bikin apa-apa lagi. Supaya apa sih? Supaya kita tahu bahwa kita manusia terbatas. Tapi kalaupun kita ada di situasi seperti ini, dengar baik-baik, jangan pasrah dengan situasi ini. Tetap percaya sama Tuhan.
Makanya kan beberapa tahun lalu khotbah saya di sini tentang tabah. Tabah itu artinya bukan pasrah. Tabah itu berani. Tabah itu dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata confident. Percaya diri. Situasinya sulit, tapi saya tetap percaya diri. Saya tetap berani menghadapinya. Jadi si lumpuh ini 38 tahun membuat dia kayaknya udah pasrah dengan ya mau sembuh, mau enggak. Terserah deh. Bayangkan kalau kita menjalani kehidupan ini seperti tidak punya pengharapan lagi, akan jadi apa kehidupan kita? Bahwa kita tahu bahwa pengharapan itu adalah kekuatan buat kita. Amin. Orang yang putus asa adalah orang yang akan bisa melakukan hal-hal yang negatif dalam kehidupannya. Kita ngelihat sekarang angka bunuh diri itu makin tinggi di Indonesia. Yang menyedihkan lagi, yang melakukannya itu sebagian besar anak muda. Saya bingung kenapa anak muda kok begitu pesimis, begitu apatis, ngalamin kesulitan. Di tempat pelayanan kami di Sewan itu 2 tahun lalu ada anak 14 tahun memutuskan bunuh diri, gantung diri cuma gara-gara putus cinta. Itu karena kekuatan cinta ya Pak Robert ya. Bukan karena dia udah apa ya, udah gak punya pengharapan lagi. Dia pikir wanita cuma dia satu-satunya, pria di dunia cuma dia satu-satunya. Jadi putus dari dia udah selesai deh. Pak Bu, saya ngerti situasinya sulit buat setiap kita. Kadang-kadang sekian lama kita bergumul, kadang-kadang sekian lama kita berdoa. Ada di antara kita mungkin yang berdoa buat pasangan kita, buat suami kita, buat istri kita. Sekian lama kita berdoa tapi nggak terjadi apa-apa dalam hidup pasangan kita. Kita masih harus ngelus dada terus gitu kan. Saya mau katakan jangan hilang pengharapan kita. Tunggu aja, pasti ada waktunya Tuhan buat kita. Pasti ada waktunya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Israel, saudara baca Yeremia pasal 29 nanti di rumah mulai ayat 1, saudara akan ketemu dengan sebuah kisah di mana gini. Waktu Israel dibuang ke Babel, Yeremia ingatkan kepada orang-orang Israel di pembuangan, dia bilang begini, kalau kamu ada di negeri pembuangan ini, nggak usah dengerin kalau ada nabi-nabi atau ada penglihat-penglihat yang bilang begini, oh kamu sebentar lagi akan dibawa kembali ke negeri kamu. Jelas firman Tuhan katakan, kalau sudah genap 70 tahun. Kalau sudah genap 70 tahun, kamu pasti akan dipulangin. Kamu pasti akan dipulangin. Sampai bahasa saya gini loh, gak usah pakai doa lagi. Kalau sudah genap 70 tahun, kamu pasti bawa pulang. Tapi sorry, kalau belum genap 70 tahun, kamu pasti masih akan tetap ada di Babel. Bukan berarti kita pasrah dengan enggak, tapi kita percaya begini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Keadaan mungkin belum berubah. Kalau keadaan belum berubah, percaya begini, ini mungkin belum waktunya Tuhan buat setiap kita. Tapi akan tiba waktunya buat setiap kita. Dan kalau sudah tiba waktunya, Dia akan membuat semuanya jadi indah buat kita. Amin. Yang masih berdoa buat pasangannya, Pak saya doa Pak, saya puasa Pak. Belum berubah Pak, enggak apa-apa. Doain terus. Pasti akan tiba waktunya. Amin. Engkau yang sedang menderita sakit, engkau yang sedang cari kerja mungkin hari ini. Saudara bilang susah Pak, sulit Pak, wah zaman lagi susah. Saya ngerti, walaupun kemarin pemerintah kasih angin segar buat kita, UMP naik 6%, 6, berapa? 6,5% naik UMP. Tapi percayalah sebelum UMP naik saudara, sembako udah naik duluan saudara, harga-harga pasti sudah naik. Jadi percayalah tahun depan kita akan ketemu dengan semua harga pasti naik.
naik UMP 6%, sembako dan teman-temannya naiknya mungkin lebih daripada itu. Tapi percayalah begini, semua boleh naik. Tetap ada yang turun buat kita. Kasih karunia Tuhan buat kita. Anugerah Tuhan tetap turun atas hidup setiap kita. Amin. Itu yang memberikan kita kekuatan untuk hadapi apapun juga. Jadi dengar baik-baik. Poin pertama, jangan pasrah dengan keadaan ini. Tetap berharap, tetap percaya sama Tuhan. Amin. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah, perhatikan baik-baik. Yang kedua adalah jangan berharap kepada manusia. Waktu Yesus tanya kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jawaban laki-laki ini apa? Enggak ada yang tolong saya. Jadi gini, kenapa dia 38 tahun? Kenapa dia harus nunggu 38 tahun? Salah satu sumber masalahnya jangan-jangan di sini. Karena 38 tahun dia berharap ada orang yang tolong dia. Kenapa sampai lama banget? Kenapa harus sampai 38 tahun dia nunggu? Jangan-jangan karena 38 tahun dia nunggu pertolongan dari manusia. Firman Tuhan katakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya kepada kekuatan, yang hatinya menjauh daripadaku. Saudara baca ayat itu. Yeremia pasal yang ke-7, jelas katakan itu. Jadi dengar baik-baik, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia, Alkitab katakan hatinya jauh dari Tuhan. Fisiknya ada di gereja. Mungkin masih we pray setiap pagi. Tapi hatinya, we pray itu sebenarnya bukan bicara soal cuma sekedar kehadiran, tapi nyambung gak hatinya sama hatinya Tuhan. Itu kan yang paling penting. Karena orang yang mengandalkan manusia, kata firman Tuhan jelas, hatinya menjauh daripadaku. Saudara jangan puas saudara ada di gereja. Kalau saudara masih mengandalkan manusia, menaruh harapannya kepada kekuatan manusia, Alkitab katakan sebenarnya hati kita sedang menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada perbedaan antara pertumbuhan rohani dan pertumbuhan secara jasmani. Waktu kita kanak-kanak, kita ngalami pertumbuhan, cirinya adalah begini, waktu kita masih bayi, semuanya kita dilayani oleh orang tua, betul ya? Kita mau makan, mandi, semua dilayani oleh ayah dan ibu kita. Bersyukur kalau ada mbak di rumah. Mbak juga bantuin kita. Kenapa? Karena kita belum bisa melakukan semuanya dengan proper. Kita belum bisa melakukan semuanya dengan baik, dengan sempurna. Tapi kan kita nggak mungkin ada terus di usia kayak begitu kan? Ketika kita dikasih makan, makin lama makin besar kita. Ada yang 19 tahun masih dimandiin. Udah gak perlu pasti ya. Udah gak mungkin, udah gak perlu dimandiin. Anak-anak sekarang aja kadang-kadang 7 tahun. Udah mama aku mau mandi sendiri. Mamanya bilang, oh syukur kamu udah besar sekarang. Kenapa? Ciri dari secara pertumbuhan secara jasmani adalah begini. Waktu mereka sudah semakin mandiri, kita bilang mereka sudah besar. Mereka bisa mengerjakannya sendiri, mereka sudah besar. Tapi secara rohani, dia terbalik. Semakin kita bergantung sama Tuhan, semakin dewasa kita. Orang yang dewasa dalam Tuhan adalah orang yang semakin bergantung sama Tuhan. Lihat hari ini. Saudara semakin bergantung kepada siapa? Kepada manusia, kepada kekuatan manusia, atau semakin bergantung sama Tuhan? Kalau saudara semakin bergantung kepada Tuhan, saudara sedang mengalami pertumbuhan secara rohani. Saudara sedang bertumbuh dewasa secara rohani. Karena saya mau katakan begini, semakin bertumbuhnya kita semakin berkata begini, Tuhan saya gak bisa Tuhan tanpa Tuhan. Saya perlu bantuan Tuhan. Semuanya karena Tuhan, semuanya karena Tuhan.
Bukan karena kekuatan kita. Walaupun mungkin gini, kita udah biasa melakukannya. Tapi setiap kali kita mau melakukannya lagi, kita bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan. Kita mau berkhotbah, kita mau main musik, mau pelayanan. Udah biasa kita lakukan. Tapi dengar baik-baik, semakin dewasa kita, setiap kali kita melakukannya, kita tahu begini, kita nggak bisa tanpa Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kesulitan yang kita sedang alami sebenarnya kadang-kadang sedang bantuin kita untuk nunjukin apakah kita sedang alami pertumbuhan rohani atau kita stuck secara rohani. Kenapa saya katakan itu? Karena dengar baik-baik, dalam kesulitan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita terus bergantung sama Tuhan, kesulitan itu sedang ajarin kita, sedang nunjukin kita, oh nggak apa-apa, kamu sedang bertumbuh kok secara rohani. Atau sebaliknya, kesulitan sedang tunjukkan juga buat setiap kita. Waktu kita mengalami kesulitan, kita sibuk cari pertolongan ke sana, cari pertolongan ke sini. Kita minta bantuan si A, si B, si C. Dengar baik-baik. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang bisa kita andalkan. Dan ini kabar baiknya buat setiap kita. Tuhan kita enggak marah kalau direpotin. Kalau mama lagi asik main sosial media, digangguin sama anaknya bisa marah. Mama lagi nonton drakor, kemudian anaknya rewel, mama bisa marah. Kalau Tuhan kita enggak marah. Amin mama-mama. Kadang-kadang kan stigma anak nakal cuma gara-gara gini, gangguin kesenangan mama. Kamu nakal bener. Kok gampang bener anak dibilang nakal cuma gara-gara gangguin kesenangan mama. Ini kabar baiknya buat kita. Tuhan gak marah direpotin kok. Setiap saat saudara datang sama Tuhan, percayalah, Tuhan menyiapkan waktu terbaik buat setiap kita. Amin. Saudara tahu isu anak yang hilang itu bukan cuma sekedar kekayaan. Isu anak hilang itu saudara, yang dia minta harta sama bapaknya, kenapa dia minta harta kepada bapaknya? Bukankah selama dia tinggal sama bapaknya, harta bapak adalah hartanya dia juga? Betul? Waktu dia dapat harta, dia kemana? Dia pergi. Jadi isunya begini, isunya itu isu kebergantungan. Banyak anak Tuhan begini, begitu diberkati Tuhan. Yang dicari sebenarnya begini loh, kapan ya saya punya waktu, kesempatan untuk nggak bergantung lagi sama Tuhan. Anak sekarang kan punya istilah YOLO ya, YOLO. You know YOLO? Ah masa nggak tahu YOLO? You only live once. YOLO. Kamu tuh hidup cuma satu kali aja. Nikmatin dong. Kalau emak-emak pasti nggak tahu, tante-tante om pasti nggak tahu nih YOLO. Anak muda yang tahu YOLO. Lu nikmatin, ngapain lu, aduh ampun, hari gini hidup nih cuma satu kali. Enggak dua kali, nikmatin aja. Jangan percaya pendeta ngomong begitu, jangan percaya mama papa bilang begini. Hidup ini cuma satu kali, nikmatin. Si bungsu ngikutin nih filosofi YOLO ini, tinggalin bapaknya. Jangan saudara pikir saudara diberkati saudara makin dekat sama Tuhan, belum tentu saudara. Jadi banyak anak muda minta Tuhan berkati saya supaya saya makin dekat sama Tuhan, supaya saya makin setia. Enggak pasti itu saudara. Justru kadang-kadang berkat itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kita enggak bergantung lagi sama Tuhan. Padahal yang Bapaknya rindukan adalah begini. Aku berkati kamu, tapi kamu tetap mengandalkan aku. Itu Bapaknya tungguin, tiap hari Bapaknya tungguin. Hari ini apa yang jadi kesulitan saudara? Percayalah, waktu kita bergantung sama Tuhan, kita nggak mengandalkan manusia. Tuhan menyiapkan pertolongan buat setiap kita. Jadikan Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Supaya akhirnya gini, nggak perlu 38 tahun kita nunggu di kolam Bethesda, di rumah belas kasihan itu. Kita ada di rumah belas kasihan.
ada kemurahan Tuhan buat setiap kita. Tuhan memberkati. Mari tim PW yang hebat luar biasa melayani kita dengan pujian yang luar biasa. Maafkan daku agak kepanjangan sesuai dengan permintaan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu, amin, Yang terbaik, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya nggak tahu berapa lama kita sedang menantikan pertolongan Tuhan buat hidup kita. Mungkin ada pergumulan-pergumulan kita setelah sekian lama, tapi sampai hari ini kita belum lihat itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini ingin ingatkan kita, jangan-jangan persoalannya di sini. Seperti si lumpuh 38 tahun dia ada di rumah kasih karunia, di rumah belas kasihan. Karena ternyata Alkitab tunjukkan buat kita 38 tahun dia nunggu pertolongan manusia. Berhenti mengandalkan manusia. Kesulitan yang sedang kita alami jangan-jangan sedang menunjukkan hati kita sedang mengandalkan siapa. Kita sedang mengandalkan siapa dalam hidup kita. Saya berdoa supaya setiap kita gak perlu mengalami kesulitan selama 38 tahun. Andalkan Tuhan dalam
jadikan Tuhan satu-satunya. Manusia bisa tolong kita, tapi percaya pertolongan yang sempurna datangnya dari Tuhan saja. Pertolongan manusia terbatas, pertolongan Tuhan tidak terbatas. Pertolongan Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya buat setiap kita. Hari-hari ini datang sama Tuhan. Kalau selama ini kita sempat mengandalkan manusia, sempat berharap sama manusia, hari ini datang lagi sama Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku percaya, aku mau menantikan Engkau Tuhan, sampai Kau nyatakan kuasa-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan.